Misteri di balik kasus Antasari Azhar. Bagaimana sebenarnya sepak terjang Antasari Azhar saat menjadi ketua KPK? Lepas dari kekurangannya, Antasari sebenarnya sudah terlihat berani membabat oknum-oknum pejabat yang koruptor. Ia pun saat menjadi ketua KPK nekat untuk memenjarakan Aulia Pohan, besan SBY. Antasari juga berani menyeret para jaksa nakal, seperti J. Aksa Urip Trigunawan yang disuap Artalita Suryani. Untuk itulah, diduga ada konspirasi seperti pergolakan, cicak vs buaya, dan juga rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Maka, tak heran apabila, saat itu Antasari Azhar dituntut hukuman mati sebagai shock terapi bagi para pemberantas korupsi KPK agar tidak menyeret para penguasa di negeri ini. Ingat, KPK dibentuk saat Megawati jadi presiden. Tuntutan JPU untuk Antasari dihukum mati diduga ada pesanan dari bos atasan jaksa. Dengan mengabaikan pendapat para pakar hukum, keputus JPU yang menuntut hukuman mati terhadap Antasari sebagai salah satu terdakwa kasus pembunuhan Narsudin, merupakan tuntutan sepihak dan dilematis serta berbau nuansa politis terkait skenario besar yang diduga berujung kepada rekayasa pelemahan KPK. Maklum, KPK yang dianggap sebagai institusi superbody dapat membahayakan para pelaku korupsi kelas kakap termasuk para penyelenggara negara yang terlibat dugaan korupsi. Diduga ada dendam dari pihak penguasa terhadap Antasari yang sudah berani dan lancang menangkap para pejabat, menyeret dan menghantam sana-sini tanpa rasa takut demi penegakan hukum. Kasus besar pun diproses oleh Antasari, sehingga para penguasa diduga kuat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan sekarang ini menyeret Antasari dengan tuntutan hukuman mati. Terkadang pengaruh penguasa di balik layar sangat kuat dalam menekan proses keputus hukum yang sebenarnya akhirnya berujung kepada iming-iming jabatan yang lebih tinggi pun sebagai bargaining politik dapat menjadi taruhan apabila hukuman mati bagi Antasari dapat dijalankan. Apakah dalam sanubari aparat hukum di negeri ini masih mengandalkan hati nurani? Pasalnya, tuntutan hukuman mati bagi Antasari hanya didasari bukti yang sumir. Bahkan, pengacara Antasari telah membeberkan 32 bukti bahwa kasus Antasari adalah rekayasa. Beberapa bukti penting yang diungkapkan pengacara Antasari Azhar, Hotma Sitompul misalnya, antara lain saksi dalam kasus pembunuhan Nasruddin diperiksa secara paralel. Satu saksi untuk banyak tersangka. Saksi-saksi tersebut juga diperiksa tanpa didampingi penasehat hukum. Ada pula beberapa saksi yang ditemukan di tempat penembakan Nasruddin di Tangerang, Banten, namun tidak pernah diperiksa apalagi dihadirkan ke persidangan. Bahkan, penyidik tidak mencantumkan BAP terdakwa Kombes Williar Wizar tanggal 29 April 2009 lalu. Dalam BAP tersebut, Willy tidak menyebutkan keterkaitan Antasari dalam pembunuhan Nasruddin. Penyidik malah mengiming-imingi Willy hanya akan dikenai hukuman disiplin bila membuat pengakuan tentang keterlibatan Antasari tersebut. Apakah itu bukan rekayasa? Pengacara Antasari juga mengungkapkan, saksi kunci Rani Juliani, istri Siri Nasruddin, cuma diperiksa 1 kali di Polda Metro Jaya. Selebihnya Rani diperiksa di apartemen, rumah makan di SCBD, serta hotel di Ancol. Namun, BAP Rani selalu dikatakan diperiksa di Mapolda Metro, sedangkan Antasari diperiksa pertama kali sebagai tersangka pada 4 Mei 2009. Namun, telah dibuatkan bukti acara pemeriksaan BAP tertanggal 26 April 1 bulan sebelumnya. Selain itu, penyidik tidak menyita baju milik korban. Bukanlah itu kunci untuk mengetahui apakah tembakan itu jarak jauh atau dekat. Nampaknya, apa yang terjadi selama ini dituduhkan kepada Antasari Azhar sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Bisa jadi, dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh sang sutradara. Akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan. Kabarnya, sikap Ketua KPK Antasari yang dulu berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu, ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra. Apalagi momen penahanan besannya mendekati pemilu, di mana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya, agar momen itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Konon, SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya, Anissa Pohan, menangis sambil menanyakan nasib ayahnya. Saat masih menjabat Ketua KPK, Antasari tidak hanya akan membongkar skandal Bank Senturi,
Tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, di mana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Harta Timur Daya, bendahara DPP Partai Demokrat. Antasari sudah menjadi bola liar. Ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga kepolisian, kejaksaan, dan para konglomerat, serta para inner cycle SBY. Antasari pun pernah berpesan anti-anti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Senturi dan IT KPU harus diteruskan. Itulah sebabnya saat itu KPK terus akan menyelidiki Bank Senturi, dengan terus melakukan penyadapan-penyadapan. Satu catatan, diduga Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang pemilu yang paling besar bagi kemenangan SBY. Jadi mana mungkin polisi atau jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun berani menangkap Anggoro dan menghukum berat Anggodo meski sudah ditahan. Akhirnya, sang penegak hukum sejati, Antasari Azhar harus meratapi nasibnya. Tidak hanya diputar balikan niat baiknya untuk bertekad membongkar korupsi menjadi si pembunuh Nasruddin Zulkarnain, tetapi diduga juga difitnah, melakukan kencan atau berselingkuh dengan Rani Juliani. Sudah saatnya penegakan hukum di negeri kita ini harus benar-benar dijalankan dengan terbuka dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sehingga bangkai busuk yang disembunyikan bisa ketahuan jelas. Juga bagi pihak yang merasa sudah berbuat fitnah dan penyesatan hukum, diimbau hendaknya segera sadar, berhenti dan tobat. Namun, kini Jaksa Ciru Sinaga tidak terjangkau proses hukum secara serius. Ada apa ini?